Anda akan melihat ada pengacara baru, masih pengacara muda, wajahnya akan sering masuk medsos setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Polda Metro Jaya akan mengumumkan resmi atau berwenang mengumumkan resmi. Bocoran dari Hotman Paris, pengacara kondang ini mengguncang dunia maya, bikin panik dan panas dingin pendukung Jokowi. Dengan nada yang sangat lantang dan tegas bahwa sebentar lagi akan ada pengacara muda yang jadi tersangka setelah musuh bebuyutan Hotman Paris resmi masuk penjara, menjalani masa tahanan vonis 1 tahun 6 bulan akibat laporan dari Hotman. Lalu siapa sebenarnya pengacara muda yang sebentar lagi akan jadi tersangka? Pastinya kita semua penasaran karena ada beberapa pengacara yang aktif dan punya legalitas mendampingi Jokowi. Di video ini Hotman akhirnya membocorkan dan terang-terangan sebut siapa pengacara tersebut. Jangan dilewati video ini agar kita bisa mendapatkan sebuah informasi yang akurat dan kita tidak gagal dalam memahaminya. Mengenai ijazahnya itu sebenarnya katanya hilang, itu benar nggak sih Mas? Enggak, itu banyak sekali hoax Mbak zaman sekarang ya. Oke. Banyak sekali hoax sekarang itu. Kehidupan pengacara semakin memprihatinkan. Terlalu banyak sarjana hukum, moral juga semakin berkurang. Setelah Rasman masuk penjara, dalam waktu dekat setelah ditetapkan sebagai tersangka, Anda akan melihat ada pengacara baru, masih pengacara muda, wajahnya akan sering masuk medsos setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Karena kalau sudah Polda Metro Jaya menetapkan sebagai tersangka, maka nama, wajah, dan statusnya sebagai tersangka sudah bisa diumumkan. Bahkan bagian Humas Polda Metro Jaya akan mengumumkan resmi atau berwenang mengumumkan resmi bahwa si pengacara ini telah ditetapkan sebagai pengacara. Sungguh sangat disayangkan, pengacara calon tersangka ini adalah putra Batak yang baru hampir kurang lebih 2 atau 3 tahun dapat izin praktek sebagai advokat. Jadi dalam waktu dekat dia akan menyusul nasibnya seperti si Rasman Nasution. Pengacara Batak masih muda, baru 2 atau 3 tahun, namanya akan resmi diumumkan sebagai tersangka kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, oke? Sungguh sangat disayangkan, Batak lagi. Ada apa nih, ya? Akhirnya ucapan-ucapan Hotman ini membuat para termul kelabakan dan kebakaran jenggot. Terkait ucapan Hotman Paris tentang pendukung Jokowi yang banyak ngomong dan sok berlagak seperti pengacara, minta agar Jokowi menertibkan pendukungnya yang bukan pengacara akan tetapi ngerecokin kasus ini. Beberapa pendukung Jokowi ngamuk-ngamuk menanggapi ucapan Hotman. Kalau Bapak Jokowi, tolong tertibkan pengacara-pengacara yang bukan kuasa hukum, yang terlalu banyak ngomong, memprotes tidak ditahannya Roy Suryo. Jadi sekali lagi, pengacara-pengacara yang bukan kuasa hukum tapi teriak-teriak sehingga teriakannya malah tidak menguntungkan Bapak Jokowi. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan, membantu mantan presiden yang sudah 10 tahun presiden, sedangkan dirinya sendiri dia tidak bisa tolong. Tidak apa-apa, kita lihat bahwa Allah tidak tidur. Gusti Allah, ora sare. Hari ini Anda bisa menang dengan kehebatan Anda memainkan politik praktis, tapi besok lusa Anda akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup main-mainnya. Saya sampaikan, cukup main-mainnya. Sekarang saatnya penegakan hukum. Berikan kami contoh yang mudah-mudah ini. Kami merasa malu dengan adanya seperti ini. Masa nggak dilakukan penahanan? Ini pidana berulang. Lakukan penahanan. Ini yang kami tekankan. Ada tambahan, Pak Boy? Bapak Prabowo, Mas Gibran hari ini hukum dipertanyakan. Utamanya Bang Dasko. Bang Dasko, hari ini hukum dipertanyakan. Beberapa pendukung Jokowi ini adalah orang yang pernah berkonflik dengan Hotman. Salah satunya yaitu Firdaus Aiwobo yang sesumbar bahwa Rasman tidak akan pernah bisa ditahan.
Akan tetapi apa yang terjadi ternyata Rasman akhirnya tumbang dan resmi menjalani tahanan dan dieksekusi. Rasman kenapa nggak ditahan? Karena di belakangnya ada orang pintar yang namanya Dr. Firdaus. Iya, nggak bisa ditahan dia karena ada orang cerdas hukum namanya Dr. Kandidat Muhammad Firdaus, SIMH, SAPT, CFL, CMK. Nggak bisa ditahan Rasman itu karena ada orang pintar di belakangnya. Gitu loh. Gue nggak pakai backing, gue nggak pakai nyuap-nyuap, nggak pakai. Gue pakai otak gue sendiri. Gue nggak kayak pengacara sebelah sono dikit-dikit nyuap-nyuap nih. Gue pakai otak sendiri. Makanya selalu gue tantang pakai otak dia. Gue nggak pakai backing, gue nggak dekat sama Pak Prabowo, gue nggak dekat sama Jokowi, nggak. Gue normal berdiri berdikari di bawah kaki sendiri sebagai kaum akademisi dan praktisi. Jadi gue nggak pernah tuh bangga-banggain ini presiden dekat dengan saya, nggak ada. Orang juga tahu, intelijen juga tahu gue ditembak di depan patung kuda sama Jimmy CK. Tahu semua orang geger waktu itu, waktu belain Pak Prabowo. 2014 gue hampir dianiaya gue gara-gara belain Pak Prabowo di tengah jalan gue dicegat. Jadi kita bela Pak Prabowo benar-benar jiwa raga, nggak omong-omong doang, karena kedekatan ngopi-ngopi bareng, makan minum champagne, selalu bilang ini dekat dengan saya, foto-foto, nakut-nakutin rakyat, nggak kayak gitu. Kalau ketemu rakyat yang belum sih iya, kalau ketemu rakyat kelotokan kayak gue mana takut gue. Juga nakutin aja, maksudnya nggak tujuannya? Ya sekali begini, dia paling hebat lah di Indonesia ini. Udahlah, aku lah paling hebat, aku dekat sama presiden ini. Kau belum ketemu sama Sultan Bima ya? Sultan Bima nggak ada mundurnya dari zaman Belanda. Padahal Firdaus dan Elida Neti yang kita semua tahu mereka akhir-akhir ini membela mati-matian Jokowi pun mengatakan bahwa Rasman tidak akan ditahan. Halo saudara Elida Neti dan saudara Firdaus. Dulu bacotmu bukan main lantangnya. Seolah-olah kau bisa tolong orang. Seolah-olah kamu bisa selamatkan si botak, si Rasman. Gayamu, mulutmu terlalu vokal. Wow. Ternyata sekarang ditahan, kau diam semuanya. Sekarang Rasman sudah masuk penjara, kau diam. Firdaus dan Elida Neti diam 1000 bahasa, nggak bisa ngomong. Ya, kau selalu teriak-teriak, pasti nggak bisa ditahan. Di PN nggak ditahan, di kejaksaan nggak ditahan. Karena kalian berdua itu adalah pengacara kapan, saya nggak ngerti. Kalau yang dituduhkan itu adalah pasal yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, maka tidak bisa ditahan kecuali putusannya sudah ingkrah, sudah final. Makanya begitu putusan kasasi, Begitulah kesombongan termul akhirnya runtuh dengan berbaliknya keadaan, yaitu Rasman di akhirnya menjalani tahanan. Lalu bagaimana perasaan mereka? Apakah mereka tidak menanggung malu? Tapi kita pasti tahu siapapun itu, termul tidak punya rasa malu. Baru-baru ini di sebuah acara forum diskusi pun Hotman sering sekali mencecar pengacara-pengacara dan pendukung Jokowi. Bahkan membuat kelimpungan pendukung Jokowi dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan jebakan yang membuat pendukung Jokowi kalang kabut untuk menjawabnya. Kalau memang yakin, kenapa takut forensik? Tani nggak kalau dipantang forensik? Kemudian lagi, ini sudah 2 kali di forensik, Pak. Hah? Sudah 2 kali, pertama di Mabes, lalu kemudian di Polda. Bahkan di Polda ini kita lebih komprehensif. Kenapa? Forensik independen? Atas perintah hakim kami oke. Gimana? Di persidangan kita buka. Saya pikir kita ingin menuntutkan kasusnya lebih segera. Karena kalau menunggu perintah hakim akan... Cecaran dari Hotman pun mampu mengundang reaksi kemarahan pendukung Jokowi dan seringkali termul naik darah karena pertanyaan-pertanyaan dari Hotman yang mampu membuat Armul tidak terkontrol sehingga emosi. Kalau saya punya kumis, sampai kapanpun tidak akan pernah seperti kumisnya Pak Komjen Ito Subardini, ya. Coba, kumisnya Pak Jokowi nggak pernah seperti kumis ijazah itu, gimana coba? Kita jangan melihat pada ijazah itu, kita lihat sebelum waktu beliau masih masih muda kumisan lagi gitu? Sudah kumisan, ya. Sudah kumisan itu, rambut gondrong sudah. Ada hal yang membuat kita tercengang di bagian video ini. Bagaimana dengan negeri yang sangat besar ini akan tetapi dipenuhi dengan orang yang kemampuan intelektualnya hanya demi keuntungan belaka. Membela orang akan tetapi tidak pernah tahu salah atau benar yang dibela. Mari kita simak baik-baik. Kalian pikir Rasman ini takut? No! Saya sendiri pun ingin tahu kepastian ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak. Karena saya tidak pernah lihat ijazah itu. Karena saya tidak pernah lihat ijazah itu. Karena saya tidak pernah lihat ijazah itu. Terus kenapa abang tidak pernah melihat abang tidak tahu ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, tapi kenapa kemudian abang membela Pak Jokowi? Begini kok mati ya? Enggak. Yang berkhianat
yang sepakat setuju atas penangguhan Roy Suryo dan Tifa adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga kejaksaan. Dengan adanya kasus ini, mari kita belajar dan ambil hikmahnya agar kita bisa mendapatkan suatu manfaatnya. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti video ini hingga akhir.